Strategi IMF menghancurkan Prabowo. Guys, ngeri banget ini guys, negara Indonesia dalam bahaya, perekonomian kita akan dibuat hancur lebur. Resmi, hari ini Prabowo diserang oleh elit global guys. Dan ini ngeri banget sih guys, karena kalau lu nggak siap, kejadian krisis moneter yang ada di tahun 1998 bisa terulang kembali. Jadi teman-teman udah resmi ya di bulan Maret 2026 again sesuai dengan yang gue ajarin bahwa rating ekonomi Indonesia akan terus-menerus dihancurkan, dikikis tahap demi tahap, layer demi layer oleh lembaga rating dunia. So, yang paling fresh from the oven, Fitch Rating, dia udah nurunin ya ekonomi Indonesia outlooknya ke negatif, bahkan sampai ke BBB, triple B, B3 bro. Dan ini salah satu yang paling sadis, dan Indonesia harus bisa nih menyikapi agen-agen asing ini. Kenapa? Karena ini semua udah sesuai dengan skenario yang mereka bikin untuk menghancurkan negara kita. Karena kalau lu ikutin sejarah ekonomi dunia sama. Indonesia kolaps 9697 diperkosa George Soros bersama apa media-media peliharaan dia, termasuk si tempe bacem pengkhianat bangsa itu. Dan sekarang udah buka cabang, influencer dibayarin juga miliaran. Buat apa? Jadi pengkhianat, menghancurkan Indonesia, mengadu domba bangsa kita sendiri. Bahkan ketua BEM juga disogok. Biar apa? Jadi anjing-anjing mereka. Lu siap ya Indonesia bakal juga kolaps. Kalau nggak mau apa sih? Memperbaiki diri. IMF juga gitu. 97 kita disuruh ambil utang mereka. Apa yang terjadi setelah mereka datang? Mereka bilang ekonomi akan membaik, negara akan selamat, kaya raya. Tapi justru setelah IMF masuk, GDP Indonesia tahun 97 by the way 4,7% terus. IMF masuk, apa yang terjadi? Tahun 98. Indonesia malah minus 13%. Sejarah selalu berulang guys. Sejarah selalu berulang. Ketika lu pergi beli roti di toko, lu bayar pajak. Ketika lu terima gaji, lu bayar pajak. Ketika lu beli bensin, lu bayar pajak. Pajak lu harapkan pajak lu dikelola dengan baik. Ya buat bayar apa? BPJS Kesehatan, bayar rumah sakit, bangun sekolah, bangun jembatan. Tapi ternyata tidak. Pajak lu digunakan untuk memperkaya banker-banker terkutuk itu. Oh teman-teman, menurut lu ya, semua pola yang terjadi ini berulang kali terus terjadi. Menurut lu kali ini Indonesia bisa selamat nggak? Kenapa? Karena kalau lu lihat ya, Prabowo bener-bener mau dijebak habis-habisan nih. Dia mau digulingkan nih. Yakin lah guys, utang terus. Lama-lama kita jadi budak IMF. Mau lu negara kita jadi budak IMF? Gue sih nggak mau guys. Nggak rela gue. Tapi kalau BBM tidak dinaikin, subsidi tidak dicabut, apa yang terjadi? Kerusuhan di mana-mana, demonstrasi di mana-mana. Masuk agen-agen asing ini buat memprovokasi bangsa kita. Strategi IMF menghancurkan Prabowo. Lu penasaran gak? Gimana sih cara mereka? Dan mereka udah taruh antek-antek mereka jadi pejabat tinggi di negara ini. Bukan pejabat-pejabat cap kaki lima guys yang gajinya cuma 10 juta, 50 juta, 100 juta itu rendahan guys. Tapi jadi pejabat-pejabat tinggi di negara ini yang gajinya miliaran. Ternyata selama ini Indonesia masih menyisakan anjing-anjing peliharaan IMF sejak tahun 98. Sudah ditanam di sini supaya negara kita tetap kerdil guys. Kan sudah baca berita pagi ini. Ketika rupiah sudah tembus menjadi 17.000. Ini batas psikologis. Dulu itu kita berupaya keras untuk mengembalikan di bawah 10.000 tahun 98. Apa sih tujuannya? Untuk mencegah kemiskinan. Karena orang jadi miskin, karena banyak sekali pengangguran. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus kita jual kepada asing. Karena kita harus cari uang. Perjuangan itu hari ini kembali lagi 17.000.